Jemput saya. Sisa saya sendiri di sini. Semua sudah mati. Semua sudah dibantai. Jemput saya. Hello guys, welcome back to Twenyan YouTube channel. Bersama aku Ivano William yang akan menemani kalian di segmen Mau Cerita. Beberapa minggu lalu kita baru saja mendengar kabar duka dari tanah Papua di mana terjadi penyerangan terhadap karyawan PT Palapa Timur Telematika yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Nah, sebelum memulai video ini, aku mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa atas meninggalnya karyawan PT PTT di Papua. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan telekomunikasi Indonesia yang patut kita hargai jasanya. Semoga mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Tuhan. Amin. For your information guys, sebelumnya KKB ini bernama OPM atau yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka. Mereka inilah yang menjadi dalang dari rangkaian peristiwa teror yang terjadi di tanah Papua. Target mereka tidak hanya anggota TNI atau Polri, tapi juga masyarakat sipil. KKB ini sejak dulu memang sudah ingin melepaskan diri dari NKRI. Sudah tentu jika KKB tergolong dalam kelompok separatis yang mengancam keutuhan negara. Nah, jadi menurutku guys, KKB ini nggak ada bedanya sama teroris yang ada di Poso, di Solo, sama yang di Aceh itu apa namanya? GAM. Gerakan Aceh Merdeka, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Ya, mereka cuma beda ideologinya aja. Motivasinya sama, ingin memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kayak Gerakan Aceh Merdeka, mereka tuh maunya Aceh itu dipisah dari NKRI. Begitu juga KKB, jadi mereka mau supaya Papua itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Jadi tugas kita guys, sebagai warga negara yang baik, cintailah bangsa kita ini. Hargai semua perbedaan yang ada di dalamnya, karena kita ini majemuk dan berbeda-beda satu sama lain. Ya kalau misalkan kalian udah nggak suka lagi tinggal di Indonesia, paling tidak pindah ke warga negaraan lah. Daripada kayak pemberontak-pemberontak ini ingin mendirikan negara sendiri. Jadi kalau kalian nih guys, yang udah nggak mau lagi, udah nggak setuju sama hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan di Indonesia, pindah ke warga negaraan saja. Usul ya, menurutku begitulah guys, menurutku. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan ini kita jadi terpecah belah. Oke guys, kembali ke laptop. Diketahui dari penyerangan tersebut, 8 orang tewas dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata saat melakukan perbaikan di Tower Base Transaver Station BTS-3 milik Telkomsel yang merupakan proyek Palapa Ring Timur di distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua. Para korban ini merupakan karyawan PT Palapa Timur Telematika, karyawan dari kontraktor perusahaan, dan warga lokal yang mendampingi mereka pada saat itu. Menurut kesaksian Nelson Sarira yang merupakan satu-satunya korban selamat pada saat itu, menceritakan bahwa ia dan 8 rekannya tengah tidur di dalam camp. Jadi ke-8 orang ini guys, nggak semuanya karyawan dari PT PTT, tapi ada juga dari karyawan kontraktor perusahaan dan ada 1 warga lokal. Jadi mereka ada 4 dari PTT, 4 dari karyawan kontraktor perusahaan, dan 1 orang warga lokal. Jadi dari ke-9 orang ini, hanya 1 orang yang selamat, yaitu Nelson Sarira ini guys. Pada tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 3 atau 4 subuh, gerombolan orang tak dikenal yang membawa sejumlah alat tajam seperti parang, kapak, dan beberapa di antara mereka membawa senjata api laras panjang. Mereka langsung masuk ke dalam camp karyawan PTT dan membantai orang-orang yang ada di situ. Nelson menceritakan saat itu posisinya ia sedang tidur berbaring di baris paling ujung. Dan ketika orang-orang itu masuk, Nelson panik karena melihat orang-orang itu membawa beberapa benda tajam dan senjata api. Menurut kesaksian dari Nelson, ia dan teman-temannya pada saat itu terbangun, namun teman-temannya tidak sempat melarikan diri karena terkepung. Nelson juga mengakui bahwa ia sempat menyaksikan teman-temannya digorok satu persatu.
Nah, dalam waktu yang sangat terdesak ini dan sangat singkat ini, Nelson langsung berlari ke arah luar dengan posisi yang masih terkepung. Ia menabrak siapa saja yang berada di luar. Karena udah pasti guys, itu orang-orang di luar itu udah pasti KKB semua. Berani ketangkep, abis pasti. Nah, syukurlah waktu itu Nelson berhasil berlari ke arah hutan. Tapi nggak sampai di situ guys. Nelson juga sempat dikejar oleh kelompok KKB sampai ia benar-benar tidak terlihat di dalam kegelapan hutan. Kondisi pada saat itu masih gelap, ditambah lagi dengan cuaca dingin di Kabupaten Puncak dengan suhu minimum mencapai 17 derajat Celcius. Kabupaten Puncak ini adalah daerah pegunungan yang berada di satu kawasan dengan Puncak Jayawijaya, yaitu gunung tertinggi di Indonesia. Bayangin guys, itu dinginnya kayak apa. Yang kalian tahu ya, bahwa di Puncak Jayawijaya itu saking dinginnya, saking ekstrim suhunya itu turun salju. Bayangin aja guys, itu dinginnya kayak apa. Dan Nelson itu hanya pakai baju di badan aja. Ia kebingungan mencari tempat bersembunyi sampai akhirnya ia melompat ke jurang. Di jurang itu ia kembali melihat beberapa anggota KKB mencarinya dengan menggunakan senter. Tetapi ia dengan cepat langsung masuk ke dalam semak-semak. Beberapa waktu berlalu sampai ia mengalami sebuah pengalaman supranatural. Menurut pengakuan Nelson pada saat itu, ia mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya pergi dari situ untuk pergi ke sebuah bukit. Nah, suara gaib itu menuntun dia untuk naik ke bukit tersebut. Nah, dalam kondisi yang sangat panik dan ketakutan ditambah lagi kedinginan, akhirnya Nelson mengikuti arahan dari suara itu. Ia lalu menuju ke sebuah bukit dan bersembunyi di sana. Dengan suasana hati yang benar-benar gak karuan, Nelson terus berjaga-jaga dan sesekali ia memejamkan mata untuk tidur. Sekitar pukul 7 pagi, ia memberanikan diri untuk kembali ke base camp dengan sangat was-was untuk melihat keberadaan teman-temannya. Namun setibanya di base camp, ia justru menangis histeris karena melihat 8 rekannya tewas dengan kondisi mengenaskan. Kondisi jenazah pada saat itu tercabik-cabik ditambah lagi genangan darah yang membuat Nelson semakin panik, takut, dan ia mengalami syok berat. Dan bukan hanya membunuh karyawan PTT, anggota KKB juga berhasil mengambil semua perlengkapan kerja, alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan persediaan makanan yang ada di tenda. Nelson akhirnya hanya mengambil sebuah sleeping bag dan kain sarung dipakai untuk menghangatkan dirinya. Ia kemudian mencari tempat aman untuk berlindung dan berusaha mencari bantuan. Nelson mendapat ide untuk memanjat tower CCTV. Ia kemudian mengirimkan kode bahaya di CCTV yang ada di tower BTS 3 pada pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Namun karena terkendala jaringan, kode tersebut baru termonitor pada sore hari pukul 16 waktu Indonesia Timur oleh kantor pusat Palapa Timur Telematika di Jakarta. Nah, melihat rekaman CCTV itu, pihak PTT Pusat menyadari adanya situasi darurat di sana. Namun karena kondisi di distrik Beoga pada saat itu yang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan penjemputan diakibatkan cuaca yang cukup ekstrim. Jadi mereka benar-benar menunggu waktu yang tepat untuk menjemput Nelson. Akses yang bisa digunakan untuk menuju ke base camp itu hanya melalui jalur udara. Jadi benar-benar dibutuhkan cuaca yang mendukung guys. Hingga akhirnya setelah 3 hari menunggu, bayangkan guys, 3 hari Nelson ini menunggu dengan kondisi yang benar-benar ketakutan, kelaparan, ditambah lagi kedinginan, dan ditemani dengan 8 jenazah teman-temannya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ini salah satu survive yang sangat luar biasa. Nah, tepatnya tanggal 5 Maret 2022, Nelson berhasil dievakuasi oleh Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens, dibantu dengan fasilitas penerbangan dari TNI Angkatan Darat, Komando Distrik Militer di Puncak, juga personil TNI Polri yang berada di distrik Beoga. Seluruh jenazah korban baru bisa dievakuasi pada tanggal 7 Maret, yakni 2 hari setelah Nelson dijemput. Evakuasi jenazah dilakukan dengan menggunakan 4 helikopter, yaitu 3 helikopter sipil dan 1 helikopter milik TNI Angkatan Darat. Kemudian ke-8 jenazah ini dibawa ke RS Mimika untuk dilakukan otopsi. Setelah peristiwa mengerikan itu, Nelson mengalami trauma yang cukup parah. Dan hingga saat ini, Nelson masih dalam tahap pemulihan kesehatan. Nah, pada tanggal 9 Maret lalu, Nelson dipulangkan ke kampung halamannya di Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sada, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ia disambut dengan tangis haru keluarga yang sudah berhari-hari menunggu kepulangannya.
Iya, si Dito. Ya, tapi Leon Kakisino selaku Direktur Utama PTT memberikan ungkapan bela sungkawa kepada korban dan juga memberikan bantuan kepada keluarga korban penyerangan KKB. Dan ia juga akan berjanji untuk membantu proses pemulihan kesehatan Nelson sampai ia benar-benar pulih. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Rahmadani, menyebut pelaku penyerangan karyawan PTT dilakukan oleh kelompok yang dipimpin Terry Aibon alias Aibon Kogea. Nah, jadi Aibon Kogea ini adalah anak buah dari salah satu gembong KKB. Satgas Operasi Damai Kartens terus mengumpulkan informasi dari anggota di lapangan tentang para pelaku yang telah membunuh 8 karyawan PTT ini. Meski sudah mengetahui identitas kelompok bersenjata tersebut, namun aparat TNI Polri masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut atas berbagai laporan dan informasi yang mereka terima. Sementara itu, dilansir dari berita1.com, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengecam keras serangan dan penembakan yang dilakukan KKB terhadap 8 karyawan PTT. Beliau sangat menyayangkan insiden tersebut, apalagi karyawan-karyawan ini sedang berupaya menjalankan tugas melakukan percepatan pemerataan konektivitas digital di Indonesia secara khusus di Papua. Beliau berharap agar aparat keamanan segera mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pemulihan keamanan di Papua. Ya, semogalah para pemberontak-pemberontak ini bisa segera ditangkap. Karena nggak main-main guys, hanya dalam waktu 3 bulan sejak awal tahun 2022, KKB sudah berhasil membunuh belasan orang, baik aparat maupun masyarakat sipil. Itu kalau kalian search di Google tuh, buka aja KKB atau daftar serangan KKB, itu muncul banyak banget guys. Terhitung sejak 2021, KKB telah membunuh 19 orang aparat TNI Polri dan masyarakat sipil. Itu belum termasuk korban luka-luka, jadi parah banget guys mereka. So guys, di segmen kali ini aku ngajak kalian semua untuk bersama-sama mendukung seluruh jajaran TNI dan Polri yang berada di garda terdepan untuk menjaga dan memelihara keamanan di Papua. Salah satu caranya adalah dengan tidak mudah terpancing dengan isu-isu, apalagi isu SARA, yang bisa menimbulkan perpecahan. Bersama-sama kita melawan aksi teror dalam bentuk apapun dengan mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. So guys, stay safe and stay healthy. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Penyan. Dah!